untuk kita semua. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelas D Angkatan 2019 yang beranggotakan saya, Angela Merici Octaviani, Benedikta Dia Ayu Wulandari, Catherine Elizabeth Biremanu, dan Wahyu Suandika. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai Optimizing the Role of Young Accountant in the Digital Era. Sebelumnya, apa sih era digital itu? Era digital adalah masa di mana teknologi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya di dalam perusahaan, seperti kegiatan mencatat, memilah, dan mengolah transaksi, serta otomatisasi pembuatan laporan keuangan dan analisisnya. Dengan adanya teknologi di dalam perusahaan, memberikan beberapa manfaat, seperti mengurangi fraud, mempermudah entry data dan analisis, serta menegakkan kebijakan perusahaan. Manfaat teknologi tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri bagi berbagai macam profesi, tak terkecuali untuk profesi akuntan. Sebenarnya, akuntan itu apa sih? Akuntan adalah sebutan dan gelar yang diberikan kepada sarjana yang telah menempuh pendidikan pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, dan telah lulus pendidikan profesi akuntansi. Setelah mengetahui apa itu akuntan, mari kita melihat apa saja tugas dari akuntan tersebut. Tugas akuntan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah clerical dan yang kedua bersifat analisis. Untuk tugas yang bersifat clerical adalah tugas yang dilakukan secara rutin setiap hari, seperti pencatatan transaksi dan juga pembukuan yang tidak memerlukan adanya pengambilan keputusan yang cukup berarti bagi perusahaan. Untuk tugas yang kedua adalah tugas yang bersifat analitis. Tugas ini biasanya memerlukan pengetahuan khusus yang hanya diketahui oleh para akuntan untuk membuat suatu kesimpulan dan mengambil suatu keputusan yang cukup berarti bagi perusahaan. Adanya era digital menggeser tugas akuntan yang bersifat clerical tadi. Namun hal ini tak perlu membuat akuntan takut, karena tugas akuntan akan berubah menjadi lebih strategik, inovatif, dan kreatif. Selain itu, era digital juga membantu meringankan pekerjaan seorang akuntan, dan tak semua tugas akuntan dapat digantikan oleh teknologi. Tugas akuntan yang tak dapat digantikan oleh teknologi, yaitu tugas akuntan sebagai pemberi informasi terhadap pengambil keputusan. Laporan keuangan yang sudah diolah oleh teknologi harus dibaca ulang oleh akuntan sebelum kemudian dipaparkan kepada pengambil keputusan, karena akuntanlah yang dapat menilai dan membaca laporan keuangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan tugas akuntan sebagai judge atau penilai. Tak bisa digantikan oleh teknologi, karena teknologi tak memiliki perasaan dan tak bisa menilai dari sudut pandang lain selain angka yang tertera. Kondisi ini sebenarnya menguntungkan bagi para akuntan, terutama akuntan muda yang dapat menguasai teknologi. Namun tak bisa kita pungkiri bahwa kondisi ini juga menciptakan tantangan baru bagi para akuntan muda. Nah, sebelum kita tahu apa saja tantangan yang akan dihadapi oleh akuntan muda, ada baiknya kita cari tahu lebih dahulu siapakah yang kita sebut akuntan muda itu. Nah, sekarang akuntan muda adalah seseorang yang baru lulus dari pendidikan profesi akuntansi dan telah meraih gelar untuk memungkinkannya dapat menjalankan profesi sebagai akuntan. Namun, para akuntan muda saat ini juga mendapatkan tantangan yang cukup berat dengan adanya era digital ini. Tantangan bagi para akuntan muda adalah berkembangnya AI yang cukup pesat akhir-akhir ini. Diperkirakan untuk 5 tahun yang akan mendatang, profesi akuntansi akan sedikit tergeser oleh adanya AI ini. AI dapat secara otomatis mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan melakukan pembukuan. Juga dapat secara otomatis membuat laporan yang diperlukan. Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, para akuntan harus mampu mempersiapkan diri mereka dengan lebih baik lagi, sehingga maksimalkan peran akuntan di era digital ini. Cara maksimalkan telah kami identifikasi menjadi 2 cara. Yang pertama adalah cara internal, dan yang kedua adalah cara eksternal. Cara internal yang pertama adalah mengikuti berbagai macam sertifikasi yang berkaitan dengan kemampuan dalam mengolah data menjadi sebuah informasi
pada software yang telah digunakan di perusahaan pada umumnya. Misalnya seperti sertifikasi MAYOB, di mana ini merupakan software akuntansi yang digunakan untuk melakukan pembukuan secara lengkap, cepat, dan juga akurat. Kemudian ada sertifikasi Accurate, di mana ini merupakan software akuntansi yang lebih fokus pada setup database dan input transaksi. Cara internal yang kedua adalah, selain memiliki kemampuan dalam mengoperasikan software-software tersebut, para akuntan juga harus memiliki kemampuan dalam menganalisis data. Karena semua data dan informasi yang terdapat pada software tersebut tidak terjamin kebenarannya. Sehingga apabila terjadi sebuah kesalahan, yang memiliki kemampuan dalam melacak dan mengidentifikasi letak kesalahannya adalah seorang akuntan yang telah dibekali dengan berbagai kemampuan analisis data. Kemampuan analisis data tersebut diperoleh melalui mengikuti berbagai sertifikasi seperti sertifikasi CA atau Chartered Accountant, di mana ini merupakan sertifikasi yang bertujuan untuk mengkualifikasi seseorang menjadi seorang akuntan profesional yang telah berstandar internasional. Kemudian ada sertifikasi CPA atau Certified Public Accountant yang diselenggarakan oleh IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia, yang ditujukan kepada mereka yang ingin mengembangkan potensi dan mendapatkan izin untuk menjadi seorang akuntan publik. Kemudian ada sertifikasi CIA atau Certified Internal Auditor yang diselenggarakan oleh IIA yang berpusat di Florida, Amerika. Dan ini merupakan sertifikasi yang satu-satunya diterima secara global terkait profesi auditor internal. Cara internal yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan soft skill, karena di era digital sekarang ini, kemampuan yang paling dituntut dari seorang akuntan adalah kemampuan dalam berinteraksi dengan rekan kerja lain, dalam menyampaikan hasil analisa terkait laporan keuangan yang telah dibuat. Kemudian cara selanjutnya adalah cara eksternal, di mana ini merupakan cara yang melibatkan pihak-pihak luar seperti organisasi-organisasi profesi, pemerintahan, swasta, serta lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan mengembangkan profesi akuntansi. Jadi, kesimpulan yang dapat diberikan oleh kelompok kami adalah, dalam era digital ini, para akuntan muda wajib untuk memahami ilmu akuntansi secara mendalam, tidak hanya dasarnya saja. Dan untuk mengimbangi hal tersebut, para akuntan muda harus memiliki soft skills dan berbagai macam sertifikasi yang mendukung di dalam era digital ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dalam salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.